Halo guys, bertemu lagi kita di weekly analysis untuk 5 April sehingga 9 April. So dalam jangka 5 hari untuk tahun 2021. Jadi untuk weekly analysis minggu ini saya akan coba buat GBP USD ataupun saya akan buat PUSD dan Kanada CAD, oke? So di sini kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P saya akan buat secara spontan. So saya harap kamu akan paham di mana best level entry yang saya akan buat lah. Jadi untuk yang minggu lalu tadi kepada yang sudah profit seperti GBP USD dan masih ada sideways Kanada, USD Kanada kita masih sideways, belum tidak sampai stop loss dan tidak juga sampai profit. Jadi untuk Euro USD kita tertinggal entry dan XC USD kita tertinggal entry, sayang. Gold telah sudah mencanak terlalu jauh. Jadi apa boleh buat? So kita akan teruskan dengan kita punya weekly analysis. So pertama sekali kita akan tengok dengan GPUSD. So di mana price sudah membuat satu retest dan kita masih follow dengan kita punya analisis yang minggu lalu. Kita expect yang price akan masuk di swap zone dan kita akan entry di body sini dan mungkin kita akan entry di area sini di tengah-tengah nih, dan kita expect yang price akan mantul balik dan price membuat penurunan sehingga sampai di sini saja, di sini aja. Oke, di take profit kita sini sebanyak 162 pips, 160 pips. Jadi kamu boleh buat dua take profit. So yang pertama kamu boleh buat stop loss take profit di sini dan kamu boleh juga buat take profit yang di bawah. So dua take profit lah. Jadi kita punya stop loss, kita akan expect price sampai di atas ini saja, oke? Kita expect yang price tidak akan limpas kita punya supply zone yang area sini ini. So untuk Euro USD, oke. So untuk Euro USD kita expect price akan membuat penurunan sedikit dan terus membuat kenaikan. So kita expect price akan masuk di swap di sideways zone yang kuat sini dan price akan masuk di sini, terus price membuat kita turun sini dan price akan membuat kenaikan. So far sampai di mana, mungkin di dalam expect price akan sampai di sini saja sebanyak 94 pips dan kita punya stop loss kita ambil di bawah double di sini, di bawah sini lah, di bawah kita pakai candlestick inilah, di low kita ini, oke? So saya mau buat cepat saja, kita kasih cepat saja. Kamu boleh screenshot kalau kamu mau tengok. So yang ketiga adalah XAUSD. XAUSD kita sudah tertinggal entry yang minggu lalu, so price sudah mulai mencanak naik atas. So di mana kemungkinan price akan naik? Jadi price price akan coba membuat kenaikan, tapi untuk mau naik itu kena ada satu penurunan dulu lah. Jadi kita expect yang price akan sampai di swap zone sini aja. Oke, swap zone kita cari di sini swap zone nih. Oke, tapi kita cari yang di bawah dulu. Oke, kita coba masuk H1 ya, di sini swap zone nih, swap zone nih. Oke, sini kita ada swap zone sini ya. So kita expect price akan turun sedikit saja. Jadi kita expect price akan turun sedikit saja di sini dan price akan terus naik, ataupun kita tengoklah mana entry yang sharp di sini ya. Kita tengok dulu, mungkin price akan ini ada satu supply zone yang kuat di area sini ya.
demand zone yang kuat. Oke, kita expect sampai demand zone yang kuat jalan di area sini. Oke, kita delete nih. Oke, so kita expect price akan membuat seperti inilah. Dan kita punya stop loss, kita jangan terlampau besar, kita expect yang price tidak akan keluar di demand zone kita nih lah. Oke, so kita akan coba untuk besarkan sedikit kita punya base di sini. Oke, so kita akan entry di bawah. Sama ada kita entry di body ataupun di shadow, di bawah shadow nih. Oke, dari kita saja. So kita expect price akan naik sampai di, kita coba ambil apa yang senang-senang lah kita dapat. Oke, dalam retest, price akan membuat retest lah, agak-agak begitu. So kita punya price mungkin di dalam sini aja lihat. Saya expect begitulah. Mungkin kita akan expect price akan sampai di sini. Mungkin dalam 100 pips segitulah. So price akan membuat penurunan dan price akan mantul semula naik ke atas, membuat retest. Buat retest ya di sini, dan price akan coba untuk membuat penurunan sedikit dan baru price akan buat kenaikan, sebab price mau buat satu apa di sini ya. Di sini buat satu interaksi communication nah dalam nih. So kita boleh juga entry di area sini, cuma kita takut price akan tembus price akan tembus. Jadi kita akan coba tunggu di sinilah. Oke, kita akan coba tunggu di sana untuk price mengambil. Kita punya pending order dan price akan mantul ke atas. Oke, so kamu nampakkan. So kita punya take profit mungkin hanya dalam 100 lebih pips saja, sebab kita expect price akan membuat retest. Kita takut price akan membalas balik selepas membuat retest dan terus mantul semula turun bawah. Jadi Sabtu kita akan expect price sampai di retest saja. Jadi nampak kan? So saya harap kamu cepatlah tangkap mana tempat entry, di mana kamu tanda-tanda, teruskanlah. Oke, so kita akan masuk di NZD-USD. So NZD-USD juga satu permulaan downtrend selepas sideways. Price membuat satu downtrend. So di mana kita entry? Kita expect yang price akan naik. Saya pun tidak tahu berapa pips daripada sini ke sini. Mungkin dalam 70 pips. Oke, boleh. So kita expect price akan naik di sini ya. Di sini ada swap zone di sini. So swap zone itu kita kena hati-hatilah. So kita kena entry di sini. So terlalu jauh price untuk mau ngambil kita punya membuat kita punya retest di sinilah, mengambil kita punya PO. Jadi kita expect price akan sampai di sini mudah-mudahan, dan kita punya stop loss di atas. Kita punya base saja ya, atas base kita aja. Pas itu kita expect price akan turun. Coba kita tengok lagi ya. Oke, sini sekarang sudah berapa pips? Untuk sampai di sini 74 pips. Oke, ngam juga lah. Tapi kalau untuk scalping, ini aku bagi tips sedikit lah. Kalau scalping, price akan buat kenaikan sedikit dan buat penurunan. Buat penurunan sampai di sini, dan price akan terus naik. Sama juga lah, cuma ada sideways sedikit lah. Jadi kita expect yang long swing jauh, long term punya swing. So kita expect yang macam ini aja. Oke, ini untuk NZD-USD. Jadi kita coba tengok USD Kanada, P Kanada masih buat penurunan. Sekian lama membuat penurunan. So kita boleh expect price akan membuat kenaikan sudahlah. Sebab price sudah tidak merespek kita punya demand zone sini, dan demand zone kita di sini ya. Outnya price sudah
terlebih telanjang dan price membuat penurunan. Jadi kita expect price akan naik. Oke, so di mana price? Di mana untuk kita entry di sini ya, kita untuk entry. Untuk kita mau entry kita kena ikut swap zone lah. Saya respect kita punya swap zone. Nah, di sini. Mana? Kita tengok dulu. Sekarang sudah masuk. Oh ya, sini. Oke, sorry. Sini ada satu base yang cantik satu base yang cantik di sini untuk swap zone. So price-nya sampai di body sekarang. So kita expect price akan turun lagi, masuk di sini di dalam body swap zone kita, dan price akan naik. So kenaikan itu mungkin dalam 100 pips begitulah. Kita tengok berapa kenaikan dia dari sini ke sini. 150 pips. Jadi kita beli ambil dalam 100 pips lah, agak-agak jangan terlampau lah. So untuk mengejar keuntungan tuh kita coba tambahkan lot yang sedikit besar lah. Jangan terlampau besar nanti TMC kita. Dan stop loss kita seperti biasa kita letak di bawah base. Oke. Ini untuk USD Kanada. AUD Kanada kita cek. So AUD Kanada. AUD Kanada masih membuat penurunan. So kita expect price AUD Kanada tidak lagi membuat penurunan, so sama juga price naik atas. Oke. So kita expect daripada mana start untuk spotnya, kita sudah entry awal-awal di swap zone sinilah. So sekarang price sudah masuk di dalam swap zone, kita beli instant entry, tapi untuk instant entry itu ada bahaya. Jadi ada baiknya kita akan tunggu price turun di sini, base di body base open price body ini, pas itu price akan turun dan price akan membuat kenaikan. Oke. So kita akan expect yang price akan melebihi daripada kita punya high low high di sini. Oke. Kita price akan melebihi low high kita, dan kita akan 100 pips juga lah gitu. Jadi di mana kita punya stop loss? Stop loss kita seperti biasa kita letak di atas head. Oke, NZD Kanada pun sama juga, sama cerita. Kita akan expect price masuk di swap zone kita di sini. Jadi kita expect price akan membuat penurunan dan mantul naik atas. Oke, senang. P yang sama kan? Oke, so cuma yang beza dia di mana tempat entry aja atau base level entry kita. Sama juga kita akan ambil price sampai di sini. Mungkin dalam 100 pips begitu. Oke. Dan kita punya stop loss seperti biasa kita akan letak di bawah head. Oke. So saya ringkaskan sajalah untuk kita punya analisis kali ini. Saya tidak tulis lagi lah sebab saya punya keypad ada masalah. Jadi saya tidak akan tidak lancar kalau saya mau menaip lagi. So Euro Kanada price akan price sudah melebihi, dan tepatnya price sampai di sini saja, dan price sekarang price sudah mula untuk mantul naik atas. So daripada sini, so kita expect price akan kita akan buat buy limit di sini. Kita akan bukan buy limit, buy stop. Oke, kita akan buat buy stop di sini, dan kita expect price akan mantul melanggar kita punya price dan naik. So kalau kita entry di body di bawah sini, kita takut price akan mengambil dan membuat penurunan semula. Jadi itu agak susah sedikit lah. So saya sarankan yang kita akan entry di atas body di close price tuh sini, dan selepas itu apabila kita punya price sudah trigger dan price akan terus naik sehingga kita expect kita harus respect second retest lah. Oke. Sampai di sini 150 pips. Oke, sampai di sini saja kita lihat TP. So last kali adalah GBP CAD.
Ya, price sudah mengambil seperti biasa lah, seperti yang saya jangkakan. Price sudah mengambil, kita punya swap zone. Ya, oke, sekarang price sudah mulai naik. Oke. Dari sini price sudah mulai naik. Tapi untuk mau entry kita kena tunggu retest di sini. Price akan membuat retest, nampak ah. Sebab sini pun membuat satu retest, kedua retest. Always respect second retest, dan price akan membuat penurunan di sini dan terus mantul. So kita boleh entry sell di sini, boleh letak sell limit di sini, dan kita boleh letak buy limit di sini untuk GBP CAD. Oke. Gold sudah kan? Oke, gold sudah. So, Roma yang mau gold sebenarnya. Oke. So agak ringkas untuk weekly analysis untuk minggu ini atau minggu depan, sebab kita ada technical problem lah. Jadi apa yang saya usahakan sekurang-kurangnya saya dapat berkongsi analisis untuk kamu supaya kamu ada bekalan trade untuk minggu hadapan. Jadi saya ulang balik. Untuk GBP USD kan, kita akan entry di kawasan mana, kita tunggu di retest sinilah. Oke, di swap zone di sini. Price akan naik di middle lah. Di sini kalau kita tengok dia bukan dua candlestick ya. Kalau kita masuk di H1, kita ada beberapa candlestick di sini. Oke, sepatutnya kita ada di sini kita ada satu base swap zone kan, swap zone di sini. Tapi kita akan lebih expect di shadow. So kita akan expect satu batang ini menjadi merah dan menjadi base kita lah kalau kita masuk masuk time frame H4. So nampak kan? So kita akan entry di middle shadow nih. Jadi kita akan di middle body ini kita expect yang price akan naik dan turun lah. TP1 dan TP2 dari pangkalan kamus dia lah. Oke, di sini kita ada 120 pips dan di sini kita ada 170 pips. So ya kita kurangkan pips tuh lebih baik lah. Euro USD semua membuat seperti itulah kan, membuat penurunan pas tuh kenaikan gitu ah. Coba tengok GBP USD ini dia naik dan membuat penurunan. So Euro USD price akan turun dan membuat kenaikan. Saya rasa ya, tapi tidak terlalu jauh sebab GBP USD sangat slow dia punya market minggu lalu. 2 minggu yang lalu memang sangat slow. So untuk mau sampai di bawah ini sangat-sangat susah. Saya rasa begitu ah. XAUSD XUSD punya market agak cepat 2 minggu yang lalu, so kita expect sampai di sini aja. Kamu juga boleh tunggu PO sampai di sini buat teknik secret key level juga. Oke. Pas itu kita tengok NZD sama aja, price akan naik dan mantul di sini membuat penurunan. Oke. Cuma agak lambat sedikit untuk sampai di sini. Kalau kita mau entry untuk buy pun agak susah. Jadi kita expect yang price akan membuat beginilah, oke. So USD Kanada oke, seperti biasalah, tunggu masuk entry base swap zone dan terus masuk naik ke atas lah. So kalau ini ibarat kita ada satu flag lah nih, flag. So biarlah kita melambatkan sedikit lah kan, sebab masih baru 17 menit. Oke, so kita akan nampak flag, price membuat satu liquidity masuk di sini, retest sekali, gitulah, price akan terus naik. So di sini macam sama juga lah. Jadi kalau macam mau entry di sini pun oke. Mana-mana dari kamu sahaja. Ini kita punya stop loss. So kalau mau entry kamu entry di body sini pun oke. Yang penting peraturan supply and demand, entry masuk di dalam price masuk di dalam base. So di middle pun oke, di bawah pun oke. Dari mana aja. So saya lebih suka yang kita akan ambil di sinilah. Oke. UDCAD sama, nampak ah? Oke, NZDCAD. Oke, sini ada sedikit mungkin kita akan tunggu price retest semula di bawah kali ya. Tapi apapun kita tunggulah. Oke.
ngam juga di sini. GBP-CAD pun sama. So oke ya. Jadi bagian yang pertama kali follow saya analisis, kamu boleh tengok juga analisisnya sebelumnya. Saya ada terangkan juga macam mana kita berapa dalam beberapa berapa kita profit, berapa kita loss begitu, ataupun berapa yang kita tidak trigger ataupun tertinggal entry. Jadi kamu boleh tengok video-video saya yang sebelumnya sebelum kamu follow saya punya analisis ini. Oke. So sekali lagi saya mau pesan, kamu buat filter sendiri. Kalau kamu follow analisis ini, kena buat filter sendiri dan kena filter kamu punya lot juga lah. Oke. So sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di hari-hari yang seterusnya. Daripada saya Bob Rombovan. Bye bye.